Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Meraih Berkah dengan Mewaris. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diandra, absen 9. Saya Larasati Aprilia dan sekarang kami akan mempresentasikan tentang ilmu mewaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah pewarisan. Ilmu mewaris atau biasa disebut dengan ilmu faraid merupakan ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya. Yang akan kami bahas hari ini adalah dasar hukum waris yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kompilasi hukum Islam. Lalu yang kedua ada ketentuan mewaris, lalu ketentuan pembagian, dan yang terakhir adalah manfaat dari hukum mewaris. Dasar hukum. Yang pertama Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua adalah As-Sunnah. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Amr yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu tersebut. Yang ketiga adalah kompilasi hukum Islam atau KHI. Ketentuan ahli waris diatur dalam KHI mulai dari pasal 171. Kompilasi hukum Islam sendiri merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Selanjutnya adalah ketentuan mewaris. Yang pertama adalah syarat mendapatkan warisan, yang terdiri dari yang pertama, meninggalnya sang pewaris. Syarat agar sebuah harta disebut dengan warisan adalah dengan meninggalnya sang pewaris dulu, karena harta yang diturunkan sebelum pewarisan meninggal disebut dengan hibah. Lalu yang kedua adalah hidupnya sang ahli waris pada saat pewaris meninggal. Dan yang terakhir adalah para ahli waris diketahui secara pasti bagiannya masing-masing. Selanjutnya terdapat sebab menerima warisan. Yang pertama adalah nasab atau keturunan, yakni kerabat yang terikat satu kesatuan keluarga besar dengan ikatan satu darah atau genetik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Yang kedua adalah pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Dan yang ketiga adalah wala, yaitu memerdekakan budak. Misalnya ada orang yang memerdekakan budak. Nanti kalau budaknya itu meninggal dunia tapi tidak punya ahli waris, maka yang akan dapat warisannya itu adalah orang yang memerdekakannya. Lalu selanjutnya adalah penyebab tidak menerima warisan. Yang pertama adalah perbedaan agama. Seseorang yang muslim tidak dapat mewariskan dan diwariskan oleh kerabatnya yang kafir. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua adalah pembunuhan. Bila pembunuhan dilakukan secara sengaja, maka pembunuh tersebut tidak dapat diwariskan oleh orang yang dibunuhnya. Lalu yang ketiga ada perbudakan. Yang keempat adalah perzinahan. Anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak dapat mewariskan dan diwariskan oleh bapaknya, hanya bisa diwariskan dan mewariskan ibunya. Lalu yang terakhir adalah li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya telah berzina, dan sebaliknya istri juga bersumpah bahwa suaminya berbohong. Berikutnya ada ketentuan pembagian. Yang pertama adalah ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki yang diutamakan adalah anak dan keturunannya, lalu bapak, kakek, dan terus ke atas. Pada sisi saudara ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu dan sebapak. Lalu selanjutnya ada suami dan laki-laki yang memerdekakan pewaris. Bila ahli waris laki-laki ini semuanya ada, bukan berarti mereka semua mendapatkan bagian warisan. Namun yang diutamakan adalah bapak, suami, dan anak. Bila 3 ahli waris ini nggak ada, baru meranah ke saudara-saudara lainnya. Selanjutnya ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan yang pertama itu istri, anak perempuan, lalu cucu perempuan, dan anak laki-laki. Lalu naik ke atas ada ibu. Nenek dari ibu dan bapak juga berhak buat mendapatkan warisan. Lalu saudara kandung, saudara bapak, dan saudara seibu. Namun tidak dengan anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah wanita yang memerdekakan pewaris. Sama dengan ahli waris laki-laki, tidak semua ahli waris perempuan yang ada mendapatkan hak waris. Yang diutamakan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan istri. Ahli
waris dalam pembagian harta warisan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ahli waris al-sobah, yaitu ahli waris yang belum ditentukan bagiannya pada furud, namun ia akan mengambil sisa warisan setelah ahli waris zawil furud mengambil bagiannya. Selanjutnya adalah memperhatikan pelaksanaan pembagian warisan. Berikut adalah contoh soalnya. Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 53 juta rupiah. Ia memiliki ahli waris yang terdiri dari istri, ibu, dan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Berapa bagian harta waris masing-masing bila biaya pemakamannya 500.000, zakat 200.000, dan wasiat 4.300.000. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah mengurangi harta dengan jumlah pengeluaran harta. Harta yang sebanyak 53 juta dikurangi dengan biaya pemakaman, zakat, dan jasa ahli waris, sehingga hasilnya 48 juta. Jadi harta ini yang akan dibagikan. Setelah itu kita bagi semua sesuai furud atau ketentuan bagian warisan. 48 juta ini dibagi 1/8 untuk istri, 1/6 untuk ibu, 1/2 untuk anak perempuan, dan 1/6 untuk cucu perempuan. Bila uang yang sudah dibagi kita jumlahkan akan mendapat 46 juta. Ada satu lagi ahli waris Ahmad, yaitu saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki termasuk ahli waris asabah, maka mendapat sisa dari jumlah yang sudah dibagikan, yaitu sebanyak 2 juta rupiah. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari hukum waris Islam adalah yang pertama, terciptanya ketentraman dan suasana yang harmonis dalam keluarga, lalu menciptakan keadilan dan mencegah konflik atau pertikaian, melaksanakan 10 asas hukum waris pada Islam. Dan yang terakhir adalah akan menumbuhkan kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan dari pelaksanaan hukum waris Islam. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.